Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 8 Mei. 1. Santo Bonifasius IV, Paus dan pengaku iman. Bonifasius lahir di Valeria, Italia. Beliau adalah anak seorang dokter. Pada masa kepausan Gregorius pertama tahun 590 sampai 604, dia ditabiskan menjadi diakon di Roma. Pada tanggal 25 Agustus tahun 608, Bonifasius terpilih menjadi paus dan memimpin gereja hingga kematiannya pada tanggal 8 Mei tahun 615. Selama masa kepausannya, Bonifasius memperoleh izin dari Kaisar Roma, Phocas tahun 602 sampai 610 untuk merombak Pantheon, sebuah kuil kafir, menjadi gereja untuk kepentingan ibadat gereja. Gereja ini dipersembahkan kepada perlindungan Bunda Maria dan para martir kudus. Untuk itu ia mengambil banyak relikiu para kudus dari katakombe dan menempatkan di bawah kaki altar gereja itu. 2. Santo Benedictus II, Paus. Hari kelahiran Benedictus tidak diketahui dengan pasti. Namun diketahui bahwa ia adalah warga kota Roma dan dikenal luas oleh umat sebagai seorang ahli kitab suci. Setelah tabisan imamatnya, ia melayani Paus Agato tahun 678 sampai 681 dan Paus Leo kedua tahun 682 sampai 683. Sepeninggal Paus Leo kedua, Benedictus terpilih menjadi pengganti pada tahun 683. Namun penobatannya sebagai paus baru terlaksana pada tanggal 26 Juni tahun 684. Ketika Kaisar Konstantinus sempat memberi persetujuan dan restunya. Dalam masa kepemimpinannya, Benedictus berusaha membujuk dan meyakinkan Kaisar agar sedikit melunakkan sikapnya dalam memberi restu dan pengesahan bagi para calon paus. Sedangkan restu imam-imam dan umat seluruhnya dimintai seperlunya. Kecuali itu, ia dengan keras melancarkan perlawanan terhadap ajaran sesat monotelitisme, yang mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kemauan dan kehendak, yakni kehendak dan kemauan ilahi. Ia dikenal sebagai seorang paus yang memperhatikan kelestarian gedung-gedung gereja dan menaruh keprihatinan besar kepada kehidupan umatnya teristimewa yang miskin dan melarat. Ia memperbaiki gedung-gedung gereja yang ada di Roma dan giat melakukan karya-karya cinta kasih. Ia meninggal dunia pada tanggal 8 Mei tahun 685 dan dikuburkan di Basilika Santo Petrus di Roma. 3. Santo Aloysius Rabata, martir dan biarawan. Sesaat sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, biarawan Karmelit Italia ini masih mengampuni penyerang yang memukulinya sampai mati. Santo Bonifasius IV, Santo Benedictus II dan Santo Aloysius Rabata. Doakanlah kami. Kakarla Channel.